Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk kita semuanya. Kami dari Grup 2 ingin mempresentasikan laporan akhir praktikum Production and Operation Analysis yang disusun oleh dengan saya sendiri, Angelina Tiffany Purba, dengan rekan-rekan saya ada Arif Setia Kurniawan, Rido Bisitki, dan juga Taufik Wahyu Mutakin. Next. Di sini kita akan membahas mulai dari pendahuluan yang pertama, yaitu latar belakang, di mana perencanaan dan pengendalian produksi yang efektif sangat dibutuhkan dalam industri manufaktur untuk menghadapi fluktuasi permintaan pasar dan keterbatasan SDM. Melalui praktikum ini, praktikan akan mempelajari berbagai metode analisis produksi mulai dari forecasting, aggregate planning, MRP, MPS lot sizing, hingga capabilities yang dituangkan dalam studi kasus pembuatan sepeda pada perusahaan La Familia. Metode-metode tersebut mendukung peningkatan efisiensi dan ketepatan keputusan operasional perusahaan. Kita masuk ke rumusan masalah yang pertama, mulai dari identifikasi masalah, di mana produksi sepeda La Familia menghadapi tantangan seperti fluktuasi permintaan, keterbatasan kapasitas, serta kebutuhan perencanaan dan penjadwalan produksi yang efisien. Permasalahan mencakup akurasi forecasting, optimalisasi lot sizing, kontrol inventory, dan efisiensi jadwal operasi untuk meminimalkan biaya dan waktu produksi. Yang kedua yaitu studi masalah, di mana studi kasus ini membahas mengenai proses produksi sepeda La Familia yang menghadapi kendala dalam meramalkan permintaan, memilih strategi perencanaan agregat yang tepat, serta menyusun jadwal produksi dan kebutuhan material secara efisien untuk menghindari kelebihan biaya dan juga stok yang menumpuk. Next. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui metode forecasting yang tepat, mengetahui metode aggregate planning yang tepat, lalu melakukan analisis assembly chart, product structure, dan BOM, lalu melakukan analisis MPS, master schedule, ATP, PAB, dan MRP, melakukan analisa lot sizing, dan yang terakhir untuk melakukan analisa Kanban, operation scheduling, dan capabilities. Lalu untuk manfaat penelitiannya, yang pertama untuk meningkatkan efisiensi operasional produksi melalui penerapan metode analisis yang tepat seperti forecasting, MRP, dan operation scheduling, sehingga proses produksi lebih terencana, tepat waktu, dan juga minim pemborosan. Yang kedua, untuk menekankan biaya produksi secara keseluruhan dengan mengoptimalkan perencanaan agregat, pengendalian persediaan, serta ukuran pemesanan komponen atau lot sizing yang sesuai dengan kebutuhan aktual dan kapasitas perusahaan. Yang pertama, kita masuk ke forecasting. Forecasting adalah proses memperkirakan permintaan di masa depan menggunakan data historis dan metode statistik. Dalam industri manufaktur, peramalan membantu perencanaan kapasitas, pengadaan bahan, dan efisiensi operasional. Metode forecasting terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kualitatif, yaitu menggunakan data numerik seperti moving average, hold winters, dan time series decomposition atau TSD. Yang kedua, kuantitatif, yaitu berdasarkan opini dan juga intuisi ahli. Dari hasil perhitungan kelompok kami untuk metode forecasting yang paling optimal yaitu time series decomposition atau TSD dengan rincian sebagai berikut. Minimum error untuk MAPE yaitu 1,19, MAD 837,47, MSE 1220 1.223.836. Lanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan next aggregate planning. Apa sih aggregate planning? Aggregate planning adalah perencanaan produksi jangka panjang menengah untuk menyeimbangkan permintaan dan kapasitas dengan meminimalkan biaya. Strateginya biar bisa proaktif dan reaktif. Proaktif itu contohnya mengatur permintaan dan reaktif adalah menyesuaikan kapasitas. Metode yang umum digunakan ada 4, yaitu zero inventory plan, constant workforce plan, overtime, dan subkontrak, overtime, dan loss of sales. Hasil perhitungan kelompok kami dapat ditampilkan bahwasannya yang aggregate planning yang paling optimal adalah zero inventory plan. Seperti yang tertera oleh data-data yang di dalam kotak ini, yaitu zero inventory plan itu cost yang dikeluarkan adalah
2.215.673.789.829. Next. Yang selanjutnya yaitu adalah MPS atau Master Production Scheduling. Master Production Scheduling adalah rencana produksi utama yang menentukan apa, kapan, dan berapa banyak produksi akan dibuat. MPS membantu merespon permintaan, menghindari backlog, menghitung ATP dan PAB, serta meningkatkan efisiensi melalui integrasi dengan sistem ERP. Berikut hasil perhitungan MPS kelompok kami. Dapat dilihat bahwasannya safety stocknya ada 8.750. Ya, next. Selanjutnya itu adalah Material Requirement Planning atau MRP, adalah sistem perencanaan kebutuhan material berdasarkan MPS, POM, dan data persediaan. MRP membantu memastikan ketersediaan bahan baku, menghindari kekurangan atau kelebihan stok, serta menyusun jadwal produksi dan pemesanan secara efisien. Berikut adalah contoh salah satu MRP dari part sepeda yang perusahaan sepeda, yaitu MRP Tire. Di sini dapat ditampilkan bahwasannya PAB-nya itu dapat tertera nih dari bulan November sampai bulan Oktober. Di sini ada nilai-nilai kebutuhan di tiap bulannya. Next. Selanjutnya adalah lot sizing. Lot sizing adalah metode untuk menentukan jumlah optimal pemesanan atau produksi dalam suatu periode guna menekan biaya persediaan dan pemesanan. Dalam praktiknya terdapat beberapa metode yang umum digunakan seperti silver milk heuristic, part periodic balancing atau PBB, list unit cost, dan Wagner-Witten algorithm. Pemilihan metode yang tepat membantu perusahaan menghemat biaya, menghindari kelebihan dan atau kekurangan stok, serta menjaga kelancaran proses produksi. Berikut adalah salah satu contoh lot sizing pada perusahaan yang sedang kami pelajari atau kami teliti. Next, untuk lebih lanjut akan dijelaskan tentang kami, yaitu Mas Topik. Ya. Yang kelima, load sizing. Dari perhitungan load sizing yang dilakukan sebenarnya dapat ditentukan biaya total yang dibutuhkan perusahaan dibandingkan dengan expected revenue sehingga bisa didapatkan expected profit. Adapun untuk perhitungannya adalah sebagai berikut. Total part cost didapati 2.016.000, kemudian overtime per subkontrak 229, 118, 0,620, kemudian total assembly cost sebesar 5.808.000. Kemudian untuk total cost company yang dihabiskan ialah 229.125.857.620. Kemudian profitnya didapatkan 455.635.697.380. Berdasarkan keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan laba Melia, perusahaan dapat membangun satu production plan lagi untuk meningkatkan kapabilitas produksi perusahaan agar mencapai safety stock. Next. Inventory control Kanban. Kanban adalah sistem mengatur aliran produksi dan persediaan berdasarkan kebutuhan nyata. Dengan menggunakan kartu Kanban, proses produksi hanya berjalan saat dibutuhkan, sehingga mengurangi penumpukan barang dan meningkatkan efisiensi. Dalam laporan ini, Kanban diterapkan untuk mengatur pergerakan komponen sepeda Lavinia berdasarkan permintaan, lead time, dan safety stock. Berikut hasil perhitungan dan penyusunan Kanban kelompok kami. Dapat dilihat dari tabel di bawah ini untuk hasil Kanban baik di W1, WC2, WT3, WT4, dan W5, dan W6. Next, operating scheduling. Yang pertama ada machine scheduling. Machine scheduling adalah proses penjadwalan urutan kerja di berbagai mesin untuk menggunakan waktu penyelesaian dan idle time. Dalam laporan ini digunakan algoritma Campbell, Dudek, dan Smith untuk menentukan urutan pekerjaan yang paling optimal di lintasan produksi. Visualisasi dengan giant chart digunakan untuk melihat alur kerja dan efisiensi penggunaan waktu tiap mesin. Pendekatan ini membantu perusahaan mengatur kombinasi mesin yang efisien dan memaksimalkan kapasitas produksi. B. Working schedule.
Working schedule adalah penjadwalan distribusi tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan operasional harian secara efisien. Dalam laporan ini digunakan pendekatan interlinear programming melalui software Lingo yang menghasilkan jadwal kerja 85 karyawan dalam 7 pola shift yang berbeda. Tujuan utama working schedule adalah memenuhi batasan jumlah tenaga kerja minimum tiap hari sambil mengoptimalkan biaya dan beban kerja secara adil. Next. Dengan menggunakan algoritma Campbell, Budek, and Smith, dan dilakukan 6 iterasi, didapatkan mesin scheduling paling optimal dengan penurunan part host, kaliper mountbolt, brake pad, rotor, kaliper. Berikut rincian iterasi yang diperoleh. Backpad sendiri digunakan pada job backpad sendiri digunakan pada mesin bubut milling start drilling dengan 10, kemudian pada mesin milling, mesin drilling dan CNC 15, kemudian pada kaliper 21 dan 15, kaliper mountbolt 9, 13, rotor 18, 15, hydraulic hose 9 dan 10. Kemudian kita pilih dengan nilai yang paling terkecil untuk backpad nilai 10, kaliper 15, kaliper bolt 9, rotor 15, hydraulic hose di angka 9. Dari iterasi tersebut dapat disusun jancat yang menghasilkan waktu proses one finish good sebesar 38 menit dan waktu idle time sebesar 40 menit dengan rincian sebagai berikut sesuai gambar di bawah ini. Next akan dilanjutkan oleh Mas Arif. Silakan Mas Arif. Baik, selanjutnya masih terkait menggunakan bantuan software Lingo untuk dapat digunakan sebagai working scheduling seperti pada tabel terlampir. Nah, pada tabel-tabel terlampir merupakan analisis dari software Lingo yang kita gunakan mulai dari Monday hingga Sunday. Kita dapat lihat untuk working needed-nya sebagai X1 sampai dengan X7 untuk timetable-nya juga dengan variabel X1 sampai dengan X7. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya La Familia Capabilities. Nah, setelah jadwal mesin dan tenaga kerja tersusun, langkah berikutnya adalah menghitung La Familia Capabilities, yaitu kemampuan produksi harian yang realistis. Perhitungan ini mempertimbangkan kapasitas mesin, waktu siklus ideal dari Gantt chart, dan frekuensi pengulangan siklus produksi dalam satu hari kerja. Dengan pendekatan ini, kita dapat mengetahui jumlah unit sepeda yang bisa diproduksi secara optimal tanpa mengorbankan kualitas maupun keandalan dari mesin itu sendiri. Nah, analisis analisis kapasitas ini berperan penting dalam pengambilan keputusan strategis. Misalnya jika permintaan pasar meningkat, manajemen dapat melihat sejauh mana kapasitas produksi dapat ditingkatkan sebelum perlu menambah mesin atau tenaga kerja. Sebaliknya, saat permintaan menurun, data kapasitas ini dapat membantu merencanakan pengurangan jam kerja atau pengaturan ulang shift untuk menghindari pemborosan sumber daya. Nah, untuk perhitungannya dapat kita lihat dalam tabel terlampir dari Januari 2002 hingga Desember. Kemudian, dalam praktikum ini berhasil mengintegrasikan berbagai metode dalam perencanaan dan pengandalian produksi seperti forecasting, aggregate planning, MPS, MRP, dan load sizing. Metode time series decomposition terbukti paling akurat dalam peramalan. Strategi zero inventory plan memberikan hasil paling efisien dalam perencanaan agregat. Pada penyusunan MPS dan MRP, ditemukan kebutuhan untuk strategi tambahan karena kapasitas internal yang tidak cukup. Metode Wagner-Wheaton memberikan performa terbaik dalam load sizing, meskipun kompleks. Secara keseluruhan, pendekatan sistematis ini mendukung efisiensi biaya, kesiapan produksi, dan pengambilan keputusan yang lebih akurat. Untuk sarannya, untuk meningkatkan efektivitas peramalan, perusahaan disarankan rutin melakukan evaluasi terhadap metode forecasting yang digunakan dan mempertimbangkan pendekatan hybrid atau machine learning. Dalam aggregate planning, metode zero inventory plan sebaiknya diterapkan lebih luas untuk efisiensi biaya.
yang didukung oleh sistem informasi